Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa dan mahasiswa sekalian, insya Allah pada pertemuan ketiga di modul ketiga pada mata kuliah Character Building 1, Religion 1 atau mata kuliah agama 1 ini akan mengambil topik tentang memilih ilmu, memilih guru, dan memilih teman pada saat proses mencari ilmu. Mari kita mulai dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, cara memilih ilmu. Pilihlah ilmu pengetahuan yang paling baik atau paling cocok dengan dirinya, atau seorang mahasiswa, seorang santri, atau seorang siswa, ataupun seorang peserta didik yang akan belajar atau menuntut ilmu. Dimulai dari memilih ilmu yang diperlukan pada saat itu. Dalam urusan agama khususnya di dalam urusan agama atau di dalam pendidikan agama, cari ilmu yang paling dibutuhkan pada saat itu atau darurat yang paling penting atau yang paling segera diperlukan. Nah, kemudian memilih ilmu berikutnya adalah memilih ilmu yang diperlukan pada masa yang akan datang. Yang kedua, ilmu agama yang diperlukan saat itu atau mendesak diperlukan adalah mendahulukan mempelajari ilmu tauhid. Ini yang harus didahulukan supaya peserta didik mengetahui sifat-sifat Allah berdasarkan dalil yang otentik. Karena imannya orang yang taklid tanpa mengetahui dalilnya sekalipun sah tapi ia berdosa. Kemudian belajar ilmu agama lain yang diajarkan para ulama salafiyah. Jadi ilmu-ilmu cabang-cabang dari agama, yang ilmu-ilmu yang lainnya di dalam ruang lingkup agama baru dipelajari setelah mempelajari ilmu tauhid. Para ulama salafiyah berpesan, yaitu yang pertama, supaya para peserta didik tetap mempelajari ilmunya para nabi, yaitu ilmu agama. Jangan sampai bosan, malas, kemudian lebih mementingkan ilmu-ilmu yang lain selain ilmu agama Islam. Jadi utamakan belajar ilmu agama Islam dan meninggalkan ilmu-ilmu yang baru. Yang kedua adalah supaya para peserta didik itu meninggalkan ilmu-ilmu baru. Ilmu-ilmu baru di sini tidak semua ilmu baru ditinggalkan, tetapi ilmu-ilmu yang membawa kemadharatan, yang tidak berujung pangkal pada kemanfaatan. Seperti contohnya adalah ilmu debat sebagai salah satu contoh ilmu baru. Setelah meninggalnya para ulama, itu jangan sampai kita melanjutkan atau terus-menerus mempelajari ilmu debat. Dan masih ada ilmu-ilmu yang lain yang sebetulnya bisa memperkeruh suasana dan atau tidak memberikan manfaat yang lebih kepada seseorang yang belajarnya, tapi yang menimbulkan kemadharatan. Nah, ilmu debat ini atau perdebatan itu akan memperburuk suasana atau memberikan dampak yang buruk. Di antaranya dampak buruk dari ilmu debat pertama adalah menjauhkan seseorang dari ilmu fikih. Ya, sementara ilmu fikih itu adalah ilmu tentang tata cara, aturan-aturan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukum-hukumnya, bagaimana perintah Allah, bagaimana larangan yang harus dijauhi, bagaimana aturan-aturan yang mengatur tentang jalinan komunikasi melewati ibadah antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibadah itu mahdhah, ya. Ibadah yang bersifat upacara. Sedangkan ibadah yang satu lagi adalah ibadah ghair mahdhah yang berkaitan dengan sosial. Nah, kerugian dari ilmu debat yang kedua adalah menyia-nyiakan umur. Tanpa ada penyelesaian, tanpa ada manfaat di ujungnya, maka ilmu debat itu dirasa ataupun tidak dirasa sudah menghabiskan waktu tanpa ada manfaatnya. Waktu-waktu kita hanya dihabiskan untuk berdebat, bahkan dalam perdebatan tersebut adalah sambil menyalahkan kepada yang lain. Itu tentu kerugiannya di samping waktu habis begitu saja, yang keduanya tidak pernah ada titik temu. Yang ketiganya adalah menimbulkan keresahan dan permusuhan. Jadi lebih baik jalan keluarnya adalah harus ditingkatkan toleransi.
harus betul-betul ditingkatkan toleransi. Caranya adalah hindari ilmu debat, kemudian kita bertoleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang sudah dimiliki oleh satu orang dengan yang lainnya, satu kelompok dengan yang lainnya. Yang penting tiap orang itu memiliki dalil, memiliki alasan-alasan yang kuat secara ilmiah dan bisa dibuktikan dengan fakta. Nah, apabila umat Nabi Muhammad SAW sudah suka berbantah-bantahan di antara mereka, itulah tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Tanda-tanda ilmu fikih semakin menghilang. Kalau ilmu tentang aturan tata cara kita beribadah, tata cara kita hidup sudah semakin menghilang, maka orang akan hidup tanpa aturan, hidup tanpa memperhatikan aturan-aturan, ataupun kesadaran terhadap hukum ataupun aturan, baik itu hukum dari agama maupun hukum dari negara, itu justru akan memberikan peluang terjadinya kekisruhan, terjadinya perdebatan, terjadinya saling menyalahkan atau gontokan antara satu dengan yang lain. Nah, inilah kerugian daripada ilmu debat. Karena rata-rata ilmu di debat itu sendiri, apalagi debatnya dalam artian debat kusir atau debat yang memang tidak berorientasi kepada kemanfaatan, maka akan menimbulkan keresahan. Dengan menimbulkan timbulnya keresahan, maka itu menunjukkan bahwa seseorang itu tidak sadar akan pentingnya aturan, pentingnya hukum. Padahal aturan atau hukum termasuk ilmu fikih itu ujungnya akan menghasilkan ketertiban, keselarasan, kenyamanan, keselamatan, kedisiplinan dan sebagainya. Jadi aturan itu bukan untuk mempersulit, tapi aturan itu adalah untuk menata kehidupan ini menjadi lebih teratur, menjadi lebih nyaman, tidak ada konflik-konflik yang tidak diperlukan, kemudian adanya keselamatan, adanya kesejahteraan, kedisiplinan dan sebagainya. Itu yang pertama, cara memilih ilmu. Yang kedua adalah cara memilih guru. Nah, cara memilih guru di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, yang pertama, pilihlah guru yang alim. Yang alim ini artinya guru yang memang memiliki luas dan dalam serta melebarnya ilmu pengetahuan tentang agama. Jadi ciri khas bahwa seseorang itu alim pertama adalah memiliki ilmu yang banyak, yang luas, yang mendalam. Nah, itu seseorang luas, dalam ataupun sempitnya seorang itu ulama itu memiliki ilmu atau guru kita memiliki ilmu tersebut, itu bisa dilihat dari pengamatan kita atau diskusi, kemudian mendengarkan petuah-petuahnya dengan dalil-dalil atau baik itu nakli maupun akli, serta contoh-contoh yang bijaksana, meluas dan mendalam, sehingga setiap permasalahan bisa diselesaikan dengan solusi yang baik, karena dia memiliki kebijakan, kebijaksanaan, kearifan, juga memiliki sinar-sinar ataupun lampu-lampu ilmu atau amunisi-amunisi ilmu yang banyak, mendalam, sehingga setiap persoalan itu bisa dijawab dengan tepat dan ada solusinya secara baik. Jadi pilihlah guru yang alim. Jangan sampai memilih guru hanya dilihat dari penampilannya saja, atau hanya dilihat dari pintar bicaranya saja. Al-ilmu fis sudur, la fis sutur. Ada ungkapan seperti itu. Ilmu itu adanya di dalam dada. Artinya ilmu itu adalah energi potensial yang tersimpan di dalam hati, di dalam kolbu, di dalam dada, di dalam pemikiran. Itu kita bisa tahu bahwa seseorang itu mendalam atau tidak ilmunya, maka bisa kita cek dengan bertanya, kemudian jawabannya seperti apa, apakah luas, mendalam, lengkap, ataupun ada referensi-referensi yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan, dan referensi tersebut mengacu atau memiliki jaringan sejarah nasab keturunan ilmu sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu guru yang alim. Yang keduanya, guru yang alim itu di samping ilmunya luas, pemikirannya juga bijaksana, sikapnya bijaksana, juga dia telah mengamalkan ilmunya
menghasilkan akhlakul karimah berupa ketawaduan, tidak mudah mencerca orang, tidak mudah menyalah-nyalahkan orang, menyalahkan sesama ustadz, sesama kiai, sesama ulama, sesama pendidik, atau sesama intelektual dan sebagainya. Akan tapi memiliki tingkat tasamuh ataupun toleransi yang tinggi. Nah, ini salah satu bukti bahwa seseorang itu alim, bijaksana. Kalau kita masih temukan ada guru, ustadz, kiai, ataupun dosen, ataupun penceramah, dai dan sebagainya, ujung-ujungnya sikapnya adalah menyebarkan hoax, kebencian, kemudian menyalahkan, kemudian menjawab sesuatu tanpa ada argumen yang kuat, sumber-sumber yang banyak, yang kuat dan terkoneksi. Sumber-sumbernya itu dari ilmu-ilmu yang referensinya sampai ke ulama, para wali, juga para sahabat yang 4 sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu bisa dicek. Yang kedua, pilihlah guru yang waro. Waro itu artinya guru itu memiliki sikap hati-hati dari perkataannya, dari perbuatannya, kemudian dari sumber makanan, minuman, sumber rizki, pakaian dan sebagainya yang dia konsumsi berasal dari halal, dari yang halal ataupun tidak. Nah ini ya. Jadi guru yang waro itu guru yang apik, yang berhati-hati sekali. Jangan sampai ada rezeki yang dia makan itu bersumber dari cara-cara yang tidak dihalalkan oleh agama. Ataupun jenis makanannya sendiri atau minumannya sendiri atau pakaiannya atau konsumsinya ataupun misalkan honornya dan sebagainya yang tidak halal. Nah ini guru yang waro itu yang berhati-hati terhadap kebersihan apa yang dia pakai, apa yang dia konsumsi, dan kebersihan cara-cara yang baik pada saat dia mendapatkan ilmu dan mengamalkan ilmu. Itu yang waro. Itu ciri-ciri diantaranya. Apalagi ulama itu dilandasi kewaroannya itu adalah berangkat dari firman Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hamba Allah yang paling takut kepada Allah adalah ulama. Jadi ulama itu sedikit saja berbuat dosa, berbuat salah, kalau dia sadar ataupun tahu dari masukan-masukan orang yang menyadarkannya, maka dia akan langsung bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena takut untuk melaksanakan dosa, takut melanggar kepada hukum dan aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah guru yang waro, ya. Tidak mendapatkan harta, mendapatkan ilmu dengan cara-cara yang memang tidak dihalalkan, justru dihindarkan. Kalau kita mendapatkan ilmu dengan cara-cara yang zalim, dengan cara-cara yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka hasilnya pun tidak akan mendapatkan ilmu yang barokah. Ilmu yang barokah itu banyak sekali, luas. Ada ilmu di antaranya ilmu itu bermanfaat, bisa diamalkan oleh dirinya dan dirasakan manfaatnya setelah diamalkan oleh masyarakat. Itu di antara ciri-ciri bahwa ilmu itu bermanfaat. Ilmu manfaat berangkat dari kewaroan, menjaga di hal-hal yang memang syubhat, apalagi yang haram. Yang syubhat, yang ragu-ragu apakah caranya ataupun yang dia konsumsi, yang dia pakai, yang dia gunakan dalam kehidupan sehari-hari apapun, termasuk dalam mencari ilmu, itu sudah halal sesuai dengan kriteria Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya ataukah tidak. Yang ketiga, pilihlah guru yang usianya di atas pembelajar. Dalam artian di sini baik itu usia biologis maupun usia psikologis. Tapi umumnya rata-rata ada keserasian antara usia biologis dengan usia psikologis. Umumnya yang usianya sudah masuk kepada batas dewasa itu biasanya akan memantul juga di dalam kedewasaan, cara dia berpikir, bersikap, cara dia memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan, cara dia memberikan fatwa ataupun pendapat ataupun mengarahkan murid-muridnya ataupun masyarakat dengan cara bijaksana. Walaupun misalkan ada yang usianya sudah tua tapi sikapnya itu masih kekanak-kanakan, itu memang kasuistik ya, bukan ya hal-hal yang bersifat umum, tapi itu mungkin kasuistik, ada masalah-masalah yang bersifat terlalu pribadi. Jadi kalau usianya di atas pembelajar, maka insya Allah dia akan berwibawa ya. Dan murid-muridnya usianya di bawah guru, maka insya Allah dia akan
ada efek positif kepada psikologinya untuk menghormati dan menghargai. Karena menghormati dan menghargai guru itu adalah salah satu jalan untuk mendapatkan kesuksesan dalam mencari ilmu, keberkahan dalam mencari ilmu. Karena di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, kesuksesan mencari ilmu itu harus didapatkan dengan cara berakhlak yang baik. Di antaranya adalah menghormati dan menghargai pada sumber ilmu. Walaupun memang ada juga para ulama ataupun para guru yang memiliki ilmu yang luas, mendalam, ya, tapi usianya masih muda dan dia sudah bijaksana. Nah ini berarti usianya di atas pembelajaran itu adalah usia psikologisnya. Mungkin dia sudah lebih dewasa dibanding umurnya. Selanjutnya para mahasiswa dan mahasiswi sekalian yang berbahagia, Imam Abu Hanifah berkata dalam suatu pernyataan, aku menemukan seorang guru yang waqorun, artinya mulia, haliman, penyantun, dan saburan, penyabar. Aku bertahan mengaji kepadanya hingga aku seperti sekarang ini. Jadi pengalaman Imam Abu Hanifah, kenapa dia mendapatkan ilmu yang barokah, kemudian ilmunya bisa berkembang, bisa dimanfaatkan, ya, bisa dilaksanakan, diamalkan untuk kebaikan dalam kehidupan seluruh masyarakat di samping keluarga dan dirinya. Karena apa? Karena dia berguru kepada guru yang tiga tadi, yaitu yang alim, yang waro, kemudian yang usianya di atas Imam Abu Hanifah. Nah, efeknya kalau kita berguru kepada syarat-syarat yang tiga ini minimal, maka insya Allah akan mendapatkan kesuksesan. Kemudian bagaimana sikap yang harus dimiliki peserta didik dalam memilih guru? Mungkin ada pertanyaan seperti itu, ya. Bagaimana caranya supaya dia bisa memiliki sifat yang bijaksana, tidak asal-asalan dan tidak gagal memilih guru. Yang pertama yang harus dilakukan oleh seorang calon murid, calon pendidik ataupun pendidik yang sudah jadi anak didik, maksudnya peserta didik, itu yang pertama adalah murid harus bermusyawarah terlebih dahulu memilih guru sebelum dia belajar, sebelum dia kuliah, sebelum dia pesantren dan sebagainya. Lagi-lagi Imam Abu Hanifah berkata, aku pernah mendengar seorang ahli hikmah dari negeri Samarkand. Beliau berkata, ada salah seorang penuntut ilmu bermusyawarah denganku, katanya, ketika hendak pergi ke negara Bukhara untuk menuntut ilmu. Jadi bermusyawarah dengan orang alim, dengan orang yang sudah ilmunya mumpuni, akhlaknya baik, akhlakul karimah, tawadu dan sebagainya. Dengan beliau bermusyawarah sebelum menuntut ilmu itu merupakan hal yang sangat urgen. Termasuk bermusyawarah tidak hanya dalam memilih guru, tapi dalam urusan-urusan yang lainnya yang berkaitan dengan rencana proses belajar mengajar, seperti pendanaannya, tempatnya, ya, kemudian sumber bukunya. Nah, itu digali pengalaman-pengalaman dari seorang alim sebelum kita memutuskan untuk daftar atau untuk pergi ke sebuah pesantren ataupun padepokan atau perguruan tinggi. Nah ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam supaya bermusyawarah dalam segala urusan. Padahal tiada seorang pun yang lebih pandai dari beliau. Beliau itu paling hebat, paling pandai, supernya. Akan tapi beliau tetap mengadakan musyawarah, tidak merasa paling pandai. Siapa tahu walaupun pandai seseorang pemimpin, tetap mengajak bermusyawarah, barangkali yang pertama ada hal-hal yang belum terpikirkan sehingga ada masukan-masukan. Kemudian yang kedua sudah terpikirkan, akan tetapi lebih mendalam lagi, lebih jelas lagi, sesuatu keputusan diputuskan. Dan juga ada pertimbangan-pertimbangan yang mungkin itu sangat berharga dari musyawarah tersebut untuk keberhasilan suatu tujuan atau suatu keputusan. Nah, dalam segala urusan beliau Nabi Muhammad SAW selalu bermusyawarah dengan para sahabat. Bahkan dalam urusan rumah tangga pun beliau selalu bermusyawarah dengan istrinya. Walaupun sudah cerdas, patonah, ya, sangat pandai Rasulullah. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, tak akan binasa orang yang mau berunding. Jadi walaupun dia bermusyawarah atau berunding, tidak akan sedikit pun merugikan orang yang bermusyawarah. Justru lebih banyak menguntungkan. Kemudian bermusyawarah itu sendiri adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim, wasyawirhum fil amri. Dan hendaklah kamu bermusyawarah dalam sesuatu urusan.
Para mahasiswa dan mahasiswa sekalian, ini ada 3 prototipe, 3 style manusia di dalam urusan musyawarah atau dalam bermusyawarah. Pertama, orang yang benar-benar sempurna, yaitu orang-orang yang pendapat-pendapatnya selalu benar dan selalu mau bermusyawarah. Itu tipe pertama. Kemudian tipe yang kedua, orang yang setengah sempurna, artinya orang yang pendapatnya benar, tapi dia tidak pernah mau bermusyawarah. Yang ketiga, orang yang tidak sempurna sama sekali, ialah orang yang pendapatnya selalu salah, tapi bahkan tidak mau bermusyawarah. Sudah salah tapi tidak pernah mau bermusyawarah. Nah, kemudian Siddiq, salah satu tokoh ataupun orang soleh ataupun ulama, itu berkata kepada ulama Syekh Sufyan Tsauri. Apa isi perkataannya? Musyawarahkan urusanmu kepada yang takut kepada Allah, kepada orang yang takwa kepada Allah. Mencari ilmu adalah perbuatan yang luhur dan perkara yang sulit. Cari ilmu itu, maka bermusyawarahlah atau minta nasihatlah kepada orang yang alim, orang yang sudah profesional. Alim, satu kali disebut alim artinya tidak hanya satu aspek ya. Pengetahuannya, intelektualnya tinggi, kemudian sikapnya bijaksana, dan perbuatannya penuh dengan amal-amal yang baik, amal-amal yang soleh yang dilandasi dengan niat yang tulus, ikhlas lillahi ta'ala. Nah itu ya. Nah, maka bermusyawarah dan minta nasihatlah kepada orang yang alim, itu adalah penting dan itu adalah sebagai sebuah keharusan. Orang bijak atau seorang ahli hikmah dari negeri Samarkand berkata, jika kamu pergi mengaji ke negeri Bukhara, maka jangan tergesa-gesa memilih guru, tetapi menetaplah selama 2 bulan hingga kamu berpikir untuk bisa memilih-milih guru. Karena bila kamu langsung belajar kepada orang alim, pada salah seorang guru, seorang kiai di pesantren misalkan, maka kadang-kadang cara mengajarnya kurang enak menurut kamu misalkan, padahal menurut pendapat yang lain enak. Kemudian kamu tinggalkan karena merasa kurang nyaman, kurang sesuai dengan cara atau metode penyampaiannya. Kemudian kamu meninggalkan karena kadang-kadang cara mengajarnya kurang enak menurutmu. Kemudian kamu tinggalkan, pindah ke orang alim yang lain. Nah, maka belajarmu tidak akan diberikan keberkahan. Jadi kalau satu kali kita sudah memutuskan berguru, maka terus sampai tuntas A sampai Z. Jangan berpindah-pindah dari satu guru ke guru yang lain. Karena apa? Karena ilmunya tidak akan barokah. Oleh karena itu selama 2 bulan itu kamu harus berpikir untuk memilih guru, supaya kamu tidak meninggalkan seorang guru yang sudah kita pilih, dan supaya betah bersamanya hingga selesai. Dengan demikian proses belajarnya serta ilmu yang didapatkan itu sendiri diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para mahasiswa dan sekalian, yang berikutnya peserta didik harus sabar, tabah, tekun saat berguru ketika menuntut ilmu. Kesabaran, ketabahan, ketekunan adalah pangkal utama dari segala urusan. Tapi jarang sekali orang yang mempunyai sifat-sifat tersebut. Sebagaimana kata sebuah syair yang artinya setiap orang pasti mempunyai hasrat memperoleh kedudukan atau martabat yang mulia. Namun jarang sekali orang yang punya sifat sabar, tabah, tekun, dan ulet. Ini sikap-sikap atau karakter-karakter positif yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa atau mahasiswi, atau seorang santri atau pelajar. Kalau tanpa memiliki sifat-sifat seperti itu, maka tidak akan berhasil menuntut ilmunya, ataupun menuntut ilmu tapi tidak mendapatkan keberkahan dan kemanfaatan. Sikap sabar, tabah, tekun, dan ulet ini wajib dimiliki oleh setiap peserta didik. Berikutnya, peserta didik harus memiliki keberanian saat berguru dalam menuntut ilmu. Keberanian di sini adalah kesabaran menghadapi berbagai kesulitan-kesulitan ya, dan penderitaan-penderitaan. Baik itu kalau di kampus mungkin yang disebut kesulitan dan penderitaan itu, misalkan seorang mahasiswa 1 kali dijelaskan belum paham, 2 kali belum paham juga, itu kesulitan. Kemudian tidak mampu mengerjakan tugas-tugas. Kemudian tidak mampu dalam artian kemampuan memahaminya ataupun kemampuan fasilitas yang lain, misalkan uang, ekonomi ya, dan sebagainya. Nah ini. Kemudian penderitaan juga sama,
capek ya, banyak melaksanakan tugas, tugas ini, tugas itu dan sebagainya, sehingga membuat kita lelah, capek ya. Akhirnya frustasi. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari ketidaksabaran, tidak berani, ketidakberanian untuk menghadapi segala tantangan, penderitaan yang dilalui sampai dia menamatkan kuliahnya, menamatkan pesantrennya, menamatkan sekolahnya atau belajarnya. Oleh karena itu seorang pendidik atau peserta didik harus berani bertahan, jangan sampai mundur ya. Dan bersabar dalam belajar kepada seorang guru. Misalkan kalau di pesantren dalam membaca sebuah kitab ya, mengkaji sebuah buku, itu harus sabar. Tidak meninggalkannya sebelum tamat atau selesai ya, menamatkan sebuah topik, sebuah pembahasan atau sebuah program semester kalau di kuliah ya, ataupun menamatkan sebuah kitab kalau di pesantren. Tidak pindah-pindah dari satu guru kepada guru yang lain, dari satu ilmu kepada ilmu yang lain sebelum ia menguasainya. Tidak berpindah daerah juga tidak, supaya waktunya efektif. Jadi kalau habis oleh pindah dari satu lembaga ke lembaga lain, maka waktu untuk belajarnya tidak khusyuk, tidak efektif karena terhalang waktunya oleh kepindahan-kepindahan. Yang berikutnya, seorang peserta didik tidak boleh menuruti keinginan hawa nafsunya pada saat proses belajar. Seperti kata sebuah syair mengatakan, sungguh hawa nafsu itu rendah nilainya. Barang siapa terkalahkan oleh hawa nafsunya, berarti ia terkalahkan oleh kehinaan. Ya, hawa nafsu di sini cukup luas ya pengertiannya. Misalkan melaksanakan kemaksiatan, itu terdorong oleh hawa nafsu pada saat dia belajar, sehingga kalau kemaksiatan tersebut sambil belajar dia laksanakan, maka dia sudah kalah oleh kehinaan. Karena belajarnya pun akan tidak mudah menyerap ilmu, kemudian tidak mudah menyerap nilai yang harus dia rasakan, yang harus dia simpan di dalam hatinya, nilai-nilai yang baik untuk diamalkan. Berikutnya, seorang peserta didik harus tabah menghadapi ujian-ujian dan cobaan-cobaan saat berguru menuntut ilmu. Sebab ada yang mengatakan bahwa gudang ilmu itu selalu diliputi dengan cobaan dan ujian. Jadi kalau kita akan mendapatkan kesuksesan dalam belajar, dalam kuliah, dalam menuntut ilmu, maka dia harus berani, harus sabar, tabah menghadapi goncangan-goncangan ya, yang dihadapi pada saat dia menuntut ilmu, dengan mudah putus asa, dan harus punya komitmen yang tinggi, punya daya tahan yang kuat untuk terus mengejar apa yang dia inginkan dalam mencari ilmu sampai berhasil. Nah ini di antara syaratnya harus tabah menghadapi ujian-ujian dan cobaan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, ketahuilah kamu tidak akan memperoleh ilmu kecuali dengan 6 perkara. Ini syaratnya. Yaitu pertama adalah harus cerdas. Ya. Insya Allah setiap manusia oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kecerdasan. Tidak ada yang namanya bodoh, tidak ada yang namanya terbelakang. Semuanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala sudah dikaruniai kecerdasan, kemudahan menghafal, mudah mengerti akan suatu penjelasan, suatu ilmu. Ya. Kemudian bisa mengembangkan istihadnya, mengembangkan kreativitas berpikirnya untuk menghasilkan konsep-konsep dan menghasilkan produk-produk yang bisa bermanfaat untuk kehidupan. Itu cerdas. Dan untuk mendapatkan kecerdasan itu tentunya ada beberapa. Dari sudut tasawuf itu ada langkah-langkah atau tata cara bagaimana seseorang bisa cerdas. Di samping dia belajar, di samping dia juga selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya adalah semangat. Kalau seseorang belajar tidak memiliki semangat untuk mencapai cita-citanya, maka otomatis di tengah perjalanan akan terpatahkan, tidak akan melanjutkan kuliahnya, tidak akan melanjutkan pesantrennya, karena semangatnya sudah hilang, luntur ya, sampai hilang. Nauzubillah. Ini kewajiban kita atau kebutuhan kita untuk terus melestarikan semangat ya, diupdate lagi motivasinya, diupdate lagi. Jangan sampai mundur oleh godaan-godaan, baik itu godaan-godaan yang bersifat kesulitan maupun godaan-godaan yang bersifat kesenangan. Yang ketiganya adalah bersabar. Tadi sudah disampaikan ya. Bersabar itu sendiri ada 2. Pertama adalah bersabar menghadapi kesulitan, yang kedua adalah bersabar dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan. Artinya tidak pernah bosan dan pernah jemu untuk melaksanakan berbagai kebaikan. Kemudian yang keempatnya adalah memiliki bekal.
Nah, untuk memiliki bekal ini memang dalam kuliah, dalam pesantren, ya, dalam belajar di sekolah dan sebagainya atau dimanapun itu fasilitas baik itu buku sumber, kemudian kendaraannya, makannya, jajannya, ya. Kemudian untuk melaksanakan tugas-tugas juga itu memerlukan biaya, ya. Maka biaya itu sendiri harus diupayakan, ya. Harus disiapkan. Entah dengan berbagai cara, ada biaya dari orang tua, ada biaya dari mungkin sambil kuliah dia bekerja tanpa mengganggu kuliahnya, ya. Ataupun bisa juga memiliki bekal itu, dapatkan beasiswa misalkan. Itu beasiswa itu tidak semudah itu mendapatkan, akan tetapi mungkin ada kriteria yang harus dia upayakan, diperjuangkan. Yang berikutnya, yang kelimanya adalah harus ada petunjuk dan bimbingan guru. Kalau kita belajar tanpa guru, belajar ada guru sih, akan tapi gurunya bukan berupa makhluk hidup, hanya berupa Google, misalkan hanya berupa buku saja, ya, dan sebagainya. Maka itu petunjuknya kurang sempurna karena tidak ada proses dialog. Kalau menanyakan ke Mbah Google, bagaimana dialognya? Kalau menanyakan ke yang lainnya, ya, bagaimana cara menanyakan? Tapi kalau ada guru, maka insya Allah dia tidak akan kesasar dalam mencari ilmunya, karena ada yang mengarahkan dan membimbingnya, menunjukkannya ke jalan yang benar. Dan bimbingan guru itu sangat penting. Makanya itu termasuk bagian dari faktor penting, ya, untuk memperoleh ilmu. Kata Sayyidina Ali, harus ada petunjuk dan bimbingan guru. Tadi kriterianya sudah disampaikan, ya. Dan yang terakhir, yang keenamnya adalah membutuhkan waktu yang lama, proses yang lama. Jadi membutuhkan waktu lah, ya. Tidak ada sesuatu apapun keberhasilan tanpa ada etape-etape atau episode-episode yang kita lalui. Kita harus melewati etape-etape episode-episode tersebut, ya. Dari mulai semester 1 ke semester 2, semester 3 diikuti langkah demi langkah. Tugas juga diikuti dari tugas satu ke tugas yang lain. Nah, itu membutuhkan waktu. Tidak ada yang belajar sesingkat apapun seorang langsung menjadi orang yang hebat. Tapi memang butuh proses. Nah, yang terakhir adalah bagaimana cara memilih teman. Seorang peserta didik harus memilih atau berteman dengan orang-orang yang akan Bapak sampaikan. Karena teman juga itu sangat mempengaruhi seseorang, keberhasilan seseorang dalam mencari ilmu. Ada yang berteman, justru temannya itulah menghalangi kesuksesan. Dia terbawa oleh pergaulan temannya sehingga tidak mau belajar ataupun tidak sempurna belajarnya karena dibawa kepada kegiatan-kegiatan yang lain. Misalkan kegiatan-kegiatan hiburan porsinya lebih banyak daripada kegiatan-kegiatan belajar. Itu gara-gara apa? Gara-gara diajak oleh teman. Karena seseorang itu ditentukan juga oleh temannya. Baik buruknya seseorang jangan dilihat dari cerdas tidak cerdasnya, dari perbuatannya, tapi lihatlah temannya. Itu, ya. Nah, ini teman yang seperti apa yang bisa menunjang pada proses mendapatkan ilmu yang barokah. Yang pertama adalah teman kita yang tekun belajar. Kalau yang kita kumpul-kumpul terus dengan yang malas belajar, akhirnya kita akan terbawa malas. Kemudian selain tekun belajar itu bersifat waro, artinya tidak mudah mengkonsumsi apapun yang diharamkan oleh agama. Yang yang tidak haram akan tetapi syubhat, ya, yang belum jelas jalur hukumnya atau belum jelas keputusan hukumnya apakah ini halal ataukah haram, kemudian dia konsumsi atau dia ikuti, maka itu teman tersebut artinya tidak bersifat waro, tidak berhati-hati dalam mengkonsumsi atau menggunakan suatu barang ataupun melaksanakan sesuatu cara, tapi harus selalu cari yang halal dan istiqomah. Jangan sampai bersahabat atau dengan teman yang awal-awalnya rajin, kemudian kesananya mengajak kita malas. Itu harus yang istiqomah. Yang kedua, teman yang baik adalah orang yang memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah artinya orang yang sudah mendalam ilmu agamanya.
yang mumpuni. Bahkan yang lebih pandai dari kita, yang lebih cerdas dari kita, lebih soleh dari kita, itu akan lebih baik bisa kita ikuti. Itu insya Allah akan mendorong kepada kitanya berhasil di dalam belajar. Tidak mungkin orang yang memahami ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW sekaligus mempraktikkannya akan mendorong kita kepada kegagalan belajar. Tidak mungkin. Yang ketiganya orang yang memiliki sifat-sifat positif, karakter-karakter yang membangun, ya, selalu mempengaruhi kita dengan karakter-karakter yang baik. Itu yang harus kita pilih. Baik dalam artian menurut ketentuan koridor agama dan juga koridor dari agama, aturan-aturan dari pemerintah, ya. Kedisiplinan atau hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh agama sekaligus hukum yang ditetapkan oleh negara. Nah, itu. Jauhi teman-teman yang malas, banyak yang suka banyak bicara, ya, yang suka merusak dan suka memfitnah. Karena itu akan mengajak kita, mempengaruhi kita ke arah kegagalan dalam belajar. Kemudian ini akan Bapak sampaikan beberapa motivasi, ya, pendapat-pendapat para ulama. Ada 4 yang Bapak kemukakan saat ini. Yang pertama, seorang penyair berkata, jangan bertanya tentang kelakuan seseorang, tapi lihatlah siapa temannya. Itu akan menunjukkan kepribadian. Kalau dia berteman dengan pencuri, maka kepribadian dia terbawa oleh temannya tersebut mencuri. Kalau berteman dengan orang yang soleh, yang bijaksana, yang baik, maka dia menunjukkan kepribadiannya itu adalah bagaimana kepribadian temannya. Pasti dia akan berkumpul yang baik dengan yang baik lagi, yang jahat dengan yang jahat lagi, karena sudah ada insting, ya. Kalau misalkan yang baik kemudian berkumpulnya dengan para penjahat, para pencuri, itu bisa saja sih, tapi secara insting tidak mungkinlah akan menjadi teman yang menjadi teman yang akrab, karena berbeda pandangan jauh, gitu. Seorang yang menghindarkan dari keharaman, kesyubhatan juga dihilangkan, kemudian dia hari-harinya selalu bergaul dengan orang yang suka minuman keras dan pencuri atau yang suka membuli, maka secara insting dia akan menolak, karena jauh berbeda pandangan, berbeda prinsip, itu nggak nyambung. Tapi kalau niatnya, kalau dia kuat, tidak diwarnai, tapi dia mewarnai justru kepada pencuri tersebut menjadi soleh, kembali tidak mencuri, menjadi baik. Nah, itu baru bisa. Cuman memang jarang-jarang, ya, kalau kita masih belum istiqomah. Nah, karena orang itu biasanya akan mengikuti temannya. Kalau temanmu berbuat buruk, maka menjauhilah segera. Dan bila berlaku baik, bertemanlah dengannya, tentu kamu akan mendapatkan petunjuk. Yang kedua, ada syair yang berikutnya berbunyi, jangan sekali-kali kamu bersahabat dengan pemalas dalam segala tingkah lakunya. Karena banyak orang baik menjadi rusak karena kerusakan akibat pengaruh temannya. Karena penularan yang bodoh kepada yang pintar itu cepat, sangat cepat. Seperti bara api yang diletakkan dalam abu, maka ia akan cepat padam. Begitu pula orang yang pintar, kalau ia bergaul dengan orang bodoh, lama-lama akan menjadi bodoh. Yang ketiga, kata-kata hikmah atau syair berbahasa Parsi, cuman diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Teman yang jahat itu akan menjerumuskan Anda ke dalam neraka jahim, ya, atau jahanam. Oleh karena itu, bertemanlah dengan orang yang baik, karena dapat menyebabkan Anda masuk surga. Selanjutnya, syair satu lagi, seorang penyair berkata, jika kamu belajar ilmu kepada orang berilmu atau mencari saksi yang akan memberitahu apa-apa yang belum kamu ketahui, maka ambillah pelajaran dari bumi beserta nama-namanya, dan perhatikanlah orang-orang yang akan kamu jadikan sahabat, dengan siapa ia bergaul. Itulah. Untuk lebih jauhnya nanti silahkan diadakan diskusi ataupun pertanyaan-pertanyaan dalam kolom diskusi itu tolong dibaca dan dijawab. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik dan mendapatkan ilmu yang barokah dan bisa mengamalkan petunjuk-petunjuk yang diarahkan, yang dibimbingkan oleh para ulama untuk mendapatkan ilmu yang barokah dan bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Mari kita tutup dengan baca alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.